Kata beliau, jangan sampai la yamna'ka, jangan sampai mencegah engkau putusan hukum qada'un, putusan hukum yang kau qadaitahu bil amsi, yang kau putuskan kemarin. Raja'ta fihi nafsak, untuk kamu murajaah kembali, meneliti kembali putusan itu. Dalam hal putusan itu engkau teliti kembali dirimu. Wa hudita fihi lirushdika, dan engkau dengan itu berharap diberi petunjuk dalam merujuk kembali, meneliti kembali putusan itu. Lirushdika, untuk supaya kamu mendapatkan bimbingan. Fa inna muraja'atal haqqi khairun, karena meneliti kembali untuk rujuk kepada al-haq, untuk kembali kepada al-haq itu lebih baik minat tamadi fil batil, daripada berkepanjangan, at-tamadi berkepanjangan di dalam kebatilan. Tentunya yang dimaksud di sini bukan membuat vonis terus dicabut kembali vonisnya, tidak. Vonis itu dibikin di dalam adabul qada, setelah meneliti permasalahan atau perkara, kemudian meneliti pandangan syariah dalam hal itu, kemudian baru diputuskan. Itu qada. Tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Qadhi tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan ngantuk. Dan adanya keperluan-keperluan ke belakang, tidak boleh didesak oleh kondisi-kondisi yang demikian. Tetapi membuat keputusan itu dalam kondisi tenang, dalam kondisi penelitian permasalahan secara hukum, kemudian diputuskan. Bila seorang qadhi telah membuat keputusan hukum, maka tidak ada di dalam ketentuan syariah qadhi itu mencabut kembali keputusannya. Maka yang bisa menggugurkan keputusan itu ialah qadhi yang lebih tinggi, istilahnya mahkamatul ulya, mahkamah yang lebih tinggi, yang sebelum vonis dilaksanakan, yakni sebelum eksekusi, itu diteliti kembali oleh mahkamah yang lebih tinggi daripadanya dan dibicarakan dari pandangan bagaimana proses mengambil keputusan. Kalau memang mahkamatul ulya melihat ini ada sisi-sisi kelemahan, digugurkan keputusan itu, atau diganti dengan putusan lain. Nah, ini adabul qada. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini,
jangan engkau segan-segan untuk murajaah, meneliti kembali putusan hukum yang telah engkau bikin itu. Yaitu untuk keperluan perkara-perkara yang diadukan kepada engkau di masa yang akan datang. Walaupun perkaranya serupa, tapi putusannya berbeda, nggak ada masalah. Karena yang kemarin engkau melihatnya demikian, sehingga engkau putuskan seperti itu putusannya. Nah, setelah itu engkau murajaah kembali, meneliti kembali, dan sekarang yang engkau yakini begini putusannya. Kemarin A, sekarang B. Tapi dalam kasus yang lain, dalam artian menghadapi berperkara dalam kali yang lain, bukan orang yang sama itu. Sebab kalau sudah diputuskan pada orang yang sama itu tidak bisa dicabut kembali. Yang bisa menggugurkannya ialah mahkamah yang lebih tinggi. Adapun dalam kasus pengaduan pada orang lain, boleh kamu membuat keputusan lain, walaupun serupa kasusnya itu, tapi orangnya sudah lain. Bukannya karena kepentingan antara engkau dengan si pihak berperkara, tetapi karena melihat adanya keterangan hukum. Begitu. Jangan engkau terhalang untuk meneliti kembali putusan-putusanmu itu dengan cara yang seperti ini. Al-muslimuna udulun ba'duhum ala ba'din. Bahwa kaum muslimin itu adalah saksi yang terpercaya, saksi atas satu atas yang lainnya. Udul itu terpercaya. Setiap muslim bisa dijadikan saksi, illa kecuali majlu dan haddan yang telah menjalani hukum hukum had, karena dia melanggar hukum had sehingga harus dilaksanakan hukum padanya. Ini tidak bisa jadi saksi. Au mujarraban alaihi syahadatu zurin, atau memang telah mujarraban, telah memang dialami, dicoba bahwa dia pernah membuat syahadatu zur, saksi palsu. Ini tidak bisa diterima persaksiannya di dalam pengadilan, blacklist sudah. Begitu ada kasus dia pernah membuat saksi palsu, tentu dihukum dengan hukum ta'zir namanya. Dalam syariah itu hukum ta'zir itu hukum yang diputuskan oleh si qadhi dengan batasan hukuman sesuai dengan apa yang dipandang oleh qadhi, karena tidak diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah hukum ta'zir itu. Maka qadhi membuat keputusan menghukum saksi palsu itu, dan di samping dia dihukum dengan hukum ta'zir, putusan qadhi itu juga dimasukkan dalam blacklist, daftar
orang-orang yang dianggap tidak boleh jadi saksi di mahkamah itu, karena dia telah pernah membuat saksi palsu, persaksian palsu, tidak boleh dipakai lagi. Au dhaninan fi wala'i qarabatin, atau kalau seorang itu disangka oleh qadhi dengan persangkaan yang mempunyai qarinah. Qarinah itu indikasi. Jadi di dalam perkara qadha, ada bil qadha, seorang qadhi harus melihat saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan diteliti. Karena itu di dalam kedudukan mahkamatul qadha itu mempunyai jasus. Al-qadhi mempunyai jasus, mempunyai kaki tangan untuk meneliti permasalahan itu, meneliti orang yang berperkara, meneliti saksi-saksi, mempunyai intel untuk meneliti perkara itu. Yang ditugaskan khusus untuk melihat saksi dan meneliti orang yang berperkara itu, guna sebagai informasi tambahan bagi qadhi di dalam melihat satu perkara. Dikatakan kalau seorang itu diduga dhaninan, diduga fi wala'i qarabatin, dia punya semangat pembelaan terhadap karib kerabatnya yang sedang berperkara itu, tidak boleh dijadikan saksi. Diduga tentunya dengan qarinah atau qara'in, jamak dari qarinah, qara'in, yaitu tidak boleh memang orang itu menduga seseorang tanpa qarinah, tanpa bukti awal, tanpa indikasi yang menunjukkan bahwa dia memang demikian. Begitu qadhi mendapati qarinah pada saksi bahwa, atau pada calon saksi bahwa dia itu akan memberi persaksian untuk keuntungan karib kerabatnya yang sedang berperkara, tak boleh qadhi menerimanya. Bila tidak ada keberatan-keberatan ini tadi, maka hukum asalnya seorang muslim itu ialah udul, terpercaya untuk menjadi saksi. Bila ditanyai memang apakah engkau menyaksikan kejadian ini? Iya. Rasulullah menanyai, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Si saksi itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka Rasulullah jadikan dia sebagai saksi. Begitu hukum asalnya, kecuali 3 perkara ini tadi. Waj'al liman idda'a haqqan ghaiban amadan yuntuhiya ilaih, dan jadikanlah untuk kasus orang yang idda'a, mengaku, haqqan ghaiban, mengaku memiliki memiliki barang yang dipunyai
pada asalnya dipunyai oleh orang yang ghaib, yang tidak hadir di situ, sudah pergi amadan dengan waktu yang lama, sampai yuntuhiya ilaih, sampai dianggap orang ini tidak akan kembali lagi. Terus kemudian ada orang yang ngaku, loh ini sudah milik saya, karena saya sudah beli dari dia ketika dia sebelum pergi, gitu, ketika dia sebelum menghilang. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu mendapati perkara yang demikian, ada pengakuan pemilikan atau telah terjadi pemindahan pemilikan dari orang yang hilang, entah pergi kemana, sementara keluarganya juga tidak tahu. Terus ini ada orang yang ngaku, akhirnya berperkara, diajukan ke qadhi. Maka dikatakan pengakuan ini harus didukung oleh bayyinah adilah, harus didukung oleh bayyinah. Bayyinah itu bukti. Bukti atau saksi, itu bayyinah semuanya. Kalau dia punya bukti dan punya saksi, karena di dalam jual beli itu ada saksi juga, atau punya bukti hitam di atas putih, umpamanya surat perjanjian jual beli, maka fa innahu asbatu lil hujjah. Dengan adanya bayyinah, si orang yang mengaku itu tadi, dia punya bayyinah, maka ini adalah asbat lil hujjah, lebih kuat dalam hal hujjah. Wa ablaghu fil udri, dan ini lebih kuat dalam hal alasan pengakuannya itu untuk supaya dibenarkan. Fa in ahdara bayyinatan ila dzalikal ajal, maka kalau si orang yang mengaku itu ahdara, menghadirkan bayyinah, apa tadi? Bayyinah, saksi dan bukti, ila dzalikal ajal, sampai pada masa tertentu itu, akhadha bihaqqi, maka dia boleh mengambil haknya. Jadi qadhi ketika ada orang berperkara, ini tanah milik saya, sementara pemilik pertama sudah tidak ada, maka dikasih ketentuan waktu, masa tertentu, ditunda kasusnya, umpamanya setahun lagi atau 4 tahun lagi, terserah qadhi. Di mana qadhi itu merasa yakin memang orang pemilik awal ini tidak bisa lagi dicari dan tidak bisa lagi dihubungi. Sudah diumumkan di sana sini, qadhi bisa meminta bantuan kepala daerah yang lainnya, diumumkan fulan bin fulan di mana supaya segera datang melapor. Tidak ada masa tertentu, kemudian yang mengaku ini menghadirkan bayyinah, akhadha bihaqqi, maka dia boleh mengambil haknya. Wa illa wajjahta alaihi al-qada'a, kalau tidak, wajjahta alaihi al-qada', yaitu kalau memang ternyata ada orang yang pemilik awalnya tapi tidak mengakui itu, maka kalau terjadi kasus demikian, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar, maka yang mengaku itu tadi bahwa ini milik saya, dia harus
sebagai pihak yang idda'a, yang mengaku, harus mendatangkan bayyinah. Wal yamin, sedangkan sumpah ala man ankar, diwajibkan hal ini terhadap yang mengingkari bukti itu. Nah, kalau ternyata yang pemilik awal itu mengingkarinya dan kemudian disuruh sumpah sama qadhi, dia pun bersumpah, ditunda permasalahannya sampai waktu tertentu. Kata Umar bin Khattab, innallaha tabaraka wa ta'ala tawalla minkumus saraira wa dara'a ankumus syubuhati. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi, tawalla minkum, akan mengambil alih dari kalian as-sarair, rahasia-rahasia di balik itu semua. Allah akan dara'a ankumus syubuhat, akan menyibakkan dari kalian tabir-tabir syubhat, sehingga menghilangkan dari kalian syubhat, yaitu Allah akan buktikan kejadiannya. Nah, itu manfaatnya ditunda sampai waktu tertentu, begitu. Dan mesti ada kejadian setelah itu. Kemudian wa iyyaka wal ghalaqa wad dajara wat ta'adhiya bin nasi, dan hati-hati kalian dari hati-hati kamu dari al-ghalaq wad-dajar, yakni kemarahan yang memuncak. Wa ta'adhiya bin nasi, dan kemudian mempunyai keinginan, karena marahnya itu mempunyai keinginan untuk menyakiti orang. Wa tanakkura lil khasmi fi majalisil qada, dan tanakkur, mengingkari mengingkari orang yang berperkara, lil khasmi fi majalisil qada, di majelis qada, majelis pengadilan, allati yujibullah fihal ajra, yang Allah janjikan padanya pahala, wa yuhsinu fiha dzukhra, dan juga Allah akan siapkan padanya az-dzukhr itu tabungan amal di akhirat. Nah, Allah akan balas di dunia dan di akhirat dalam hal keputusan-keputusan yang ada padanya. Alhamdulillah. Karena itu, jangan kamu, wahai qadhi, membuat keputusan dalam keadaan marah. Jangan kamu zajar, jangan kamu membuat keputusan dalam keadaan dendam, ingin ta'adzi, ingin menyakiti pihak berperkara. Dan jangan kamu membuat keputusan dalam keadaan jengkel kepada pihak yang berperkara itu. Nanti kamu tidak bisa membuat keputusan yang adil, tidak bisa melihat lagi keadaan, bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada. Karena putusan-putusan yang benar dalam pengadilan itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala
di sisinya, dan juga dijanjikan oleh Allah fadilah ya, nanti akan diberikan di akhirat kepada qadhi yang benar dalam membuat keputusan. Man hasunat niyyatuhu wa khalufat fi ma bainahu wa bainallah kafahu Allah ma bainahu wa bainan nasi. Siapa yang niatnya benar, hasunat niyyatuh, siapa yang niatnya benar, wa khalufat, dan niatnya itu ikhlas, murni, fima bainahu wa bainallah, dalam hal hubungan antara dia dengan Allah, kafahullah ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah akan cukupkan dia, Allah akan lindungi dia dalam hal hubungan dia dengan manusia. Nah, jangan kamu merasa takut dari manusia di dalam membuat satu putusan yang engkau niatkan ikhlas karena Allah, yang engkau niatkan dengan benar. Walaupun putusan itu tidak disukai oleh banyak orang atau tidak disukai oleh sebagian orang, engkau jangan peduli dengan itu. Selama engkau yakin dan secara ilmiah engkau bisa bertanggung jawab dengan putusan itu, engkau jangan peduli dengan penilaian dan omongan siapapun. Allah akan menjamin engkau dalam hal kaitannya hubungan engkau dengan manusia. Jangan engkau dibayangi oleh bayangan-bayangan antara engkau dengan manusia, karena Allah lah yang menjamin engkau. Nah, tentunya hal ini berlaku pula dalam selain perkara putusan pengadilan. Putusan-putusan apapun, kalau engkau sudah melihat dalil yang sudah jelas di dalam hal permasalahan, maka dituntunkan untuk ikhlas mengikuti al-haq dan meninggalkan al-batil. Apapun yang apapun yang ada dalam bayanganmu dari dalam hal hubunganmu dengan manusia, ya. Nah, apakah itu bayangan nanti takut ditahdir, atau bayangan takut dikucilkan, atau bayangan takut dijauhi orang, itu semua buang. Allah akan memberi kecukupan kepada kamu dan perlindungan dari segala kebutuhan kamu, ketergantungan kamu kepada orang, kepada manusia, dan dari segala bayangan-bayangan ancaman dari orang. Ya. Selanjutnya, Umar bin Khattab menyatakan, "Wasulhu jaizun fima bainan nasi." Dan as-sulh yaitu damai, membuat keputusan damai, itu boleh dilakukan di antara manusia, illa ma ahalla haraman au harrama halalan, kecuali upaya sulh yang mengandung unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh. Kalau diletakkan syarat-syarat yang berkenaan dengan itu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka itu tidak boleh dilakukan. Selama tidak ada unsur ini, boleh dilakukan sulh.
suluh dengan orang yang berperkara, ataupun suluh antar keluarga. Selama tidak mengandung syarat-syarat yang demikian, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini boleh saja. Suluh antar negara, suluh antar kelompok umat, selama tidak ada unsur demikian, maka itu boleh. Nah, wa man tazayyana lin-nasi bima ya'lamu Allahu minhu ghaira dzalika syanahu Allahu. Dan barang siapa yang berkamuflase di hadapan manusia, tazayyana itu berhias di hadapan orang, berpenampilan dengan satu penampilan di hadapan orang yang penampilan itu menakjubkan orang, tetapi bima ya'lamullahu minhu ghaira dzalik, tetapi dia berhias dengan perkara yang Allah tahu bahwa kamu tidak pantas berhias dengan itu. Syanahullah, Allah akan hinakan, Allah akan cela penampilan yang demikian itu. Menampilkan seolah-olah mukhlis, seolah-olah dia orang yang ikhlas, padahal Allah tahu ini adalah kamuflase, ini adalah tipu daya. Allah akan hinakan itu. Menampilkan seolah-olah saya cinta sama kamu, kami sangat cinta pada Anda, padahal Allah tahu oh dia tidak demikian. Maka syanahullah, Allah akan hinakan kamu. Allah akan hinakan orang itu, Allah akan jatuhkan orang itu pada kehinaan. Menampilkan seolah-olah sebagai seorang yang berilmu, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang berilmu. Menampilkan diri seolah-olah sebagai seorang yang adil, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang adil. Menampilkan diri seolah-olah sebagai sunni, sebagai salafi, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang demikian. Syanahullah, Allah akan hinakan dia. Fama dhannuka bithawabi ghairillahi fi ajilin dunya wa ajili akhirah. Bagaimana engkau akan, bagaimana sangkaanmu tentang saub, pakaian ghairillah yang bukan untuk Allah? Bagaimana pakaian yang bukan untuk Allah itu? Fi ajili dunya wa ajili akhirah. Nasibnya itu bagaimana orang yang berpakaian tidak dengan karena Allah di dunia ini, ajili dunia, disegerakan di dunia nanti bagaimana, dan ajili akhirat, dan akan nanti di akhirat ditunda hukumannya di akhirat. Orang-orang yang menyimpan kejelekan di dalam hatinya yang ditutupi dengan penampilan-penampilan yang baik, maka kata Umar akan Allah segerakan di dunia ini, ajili dunia, dan juga Allah siapkan di akhirat nanti. Begitu. Maka Umar tentunya mengingatkan supaya seorang itu
berpenampilan sesuai dengan apa yang di hatinya. Ya, agar dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dia itu akan membimbing dia kepada yang baik. Wassalam. Umar menutup suratnya ini. Kita masuk kepada wasiat berikutnya.